Halo teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara saya menentukan besaran dana alokasi yang saya gunakan untuk entry ke pasar saham ya. Jadi yang biasa saya gunakan itu adalah nilai CDS ya. Jadi saya lebih gampangnya saya pakai pemodelan aja ya, pakai grafik ya, histogram. Jadi saya menggunakan nilai CDS sekarang dikurangi dengan rata-rata 200 hari CDS periode sebelumnya ya. Jadi IDS 5D.IDS minus, ini saya ambil grafik untuk rata-rata 200 hari ya. Caranya gini, jadi saya pakai tanda kali ya, kali selama 200 periode, itu berarti dia jumlahin semua lalu dibagi 200, itu total periodenya. Nah, grafiknya itu nanti seperti ini kalau kita buat pemodelan histogramnya ya. Ini saya kecilin aja. Nah, ini jadi dia kalau ini ada histogramnya, ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau kita compare dengan IHSG, dia seperti ini perbandingannya dengan IHSG ya. Kalau teman-teman punya grafik kayak gini, mau entry kira-kira di mana? Di sini ya, sama di sini ya. Lalu di sini juga ya. Jadi ada satu, dua, tiga ya. Di sini juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini mekanisme saya menentukan besaran alokasi dana untuk entry saham ya. Jadi cuman ada masalahnya gini sebenarnya. Kemarin waktu saya bikin strategi, ini nggak jalan kalau kita pakai stop loss. Jadi kalau kita pakai stop loss itu kan marketnya lagi jelek nih, volatilitasnya tinggi. Nah, kemungkinan dia menyentuh stop loss itu lebih tinggi daripada kemungkinan dia untuk rebound. Jadi solusinya saya balik kalau di sini. Kalau kalau kalian mau mungkin bisa tapi tanpa stop loss ya. Kalau solusinya sekarang saya balik. Jadi saya entry ketika marketnya volatilitasnya rendah ya. Jadi ketika nilai CDS-nya malah rendah, yaitu yang di area merah sini. Itu baru saya alokasi dananya baru saya bikin besar nilainya. Nah, itu saya gunakan di strategi yang terbaru NERV ya. Itu saya pakai mekanisme alokasi dana seperti itu. Bisa langsung saya buka aja source code-nya ya. Di NERV. Nah, ini saya ambil nilai CDS-nya 200 hari lalu saya kalkulasi nilai moving average-nya untuk periode 200 hari. Lalu kalau ini saya kurangi ya histogram. Jadi kalau kalau saya kurangi itu berarti dia nilainya bisa positif, bisa negatif. Cuma kalau ini saya bagi. Nah, kalau saya bagi berarti nilainya bisa lebih kecil satu atau lebih besar satu. Bedanya cuma di situ aja. Nah, ini kalau dia nilainya lebih besar satu, berarti resikonya lagi tinggi. Itu saya multiplier saya bikin satu. Tapi kalau nilainya lebih kecil satu, 0,85 di sini, itu multiplier saya besarin. Karena berarti kondisi pasar lagi stabil. Ini kalau saya pakai stop loss ya. Dan tipe algoritma saya ini kan momentum ya, bukan tipe mean reversion ya. Nah, itu hasilnya itu bisa dilihat di sini. Jadi ini kalau saya pakai alokasi dana yang berbasis CDS ya, itu saya bisa dapat return sampai 20% ya per tahun ya. Sedangkan kalau saya pakai alokasi dananya nggak pakai CDS, jadi saya normal aja, risk multiplier nilainya satu, itu hanya 14,93% per tahun saja return yang saya dapat. Nah, jadi ada perbedaan sekitar 5% ya dalam waktu 5 tahun, itu cukup lumayan sebenarnya. Mungkin sebenarnya kalau kita mau lebih ambil resiko lebih besar, mungkin bisa juga kita multiplier kita besarin, misalnya jadiin 2 atau berapa gitu mungkin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih mekanisme yang saya gunakan untuk apa namanya
menentukan besaran alokasi dana untuk entry saham ya.